Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dipertemukan di pojok 8 teman-teman semuanya dan bahagia banget saya kedatangan Alhamdulillah. narasumber yang luar biasa teman-teman ya. Jadi Alhamdulillah. sudah agak lama kita liburan. Ini karena negara memberi libur yang panjang atau kita memperpanjang libur kita ini Bu Wit ya. Kayaknya dua-duanya. Dua-duanya ya. Oke, Dua-duanya. baik kita di pojok 8 ini mudah-mudahan hari ini kita itu akan kepingin sekali karena kebetulan beberapa hari di bulan Juni kata Bu Wit Yes. itu lebih cenderung kepada tentang lingkungan ya Bunda ya. Jadi Yes. eh, Betul. lingkungan-lingkungan itu, terus kemudian hari-hari Hari lingkungan, laut. hari laut, nah Hari lingkungan, seperti itu. hari laut. Jatuhnya itu memang di bulan Juni. Juni. Nah Dan ini hari luar. sosmed katanya hari ini Ah Pak. betul Ibu. Untuk hari ini tadi 10 Juni itu merupakan hari sosial media. Jadi teman-teman diberikan kesempatan untuk bersosmed secara bagus. Yes. Salah satunya adalah berguru dari sosmed untuk menggali ilmu. Yes. Baik teman-teman yang saya hormati, kembali lagi fokusnya hari ini adalah bagaimana kita itu mengambil tema yaitu bank sampah di kampus. Mungkinkah itu berkelanjutan? Nah, Bunda Sri Widya Stuti yang saya hormati, memang kita harus bercerita kepada masyarakat. Sebenarnya kampus itu peduli apa tidak terhadap lingkungan. Terus kemudian nah kampus itu kan memang tempatnya orang-orang yang berilmu. Nah tata kelolanya mosok sama dengan orang-orang yang ada di kampung. Lah itu perlu diceritakan ke masyarakat. Memang kita itu sebagai salah satu sumber informasi baik itu keilmuan dan lain sebagainya. Maka hal-hal seperti ini perbincangan-perbincangan yang berkaitan dengan lingkungan, berkaitan dengan akademisi memang harus disampaikan ke masyarakat. Pemirsa yang berbudiman dimanapun Anda berada, bahwa narasumber saya hari ini adalah Insinyur Sriwidya Tusti ST MSI. Luar biasanya beliau itu memang memiliki bidang keahlian di tentang teknik lingkungan. Yang tidak kalah luar biasanya teman-teman ya, masyarakat perlu tahu gitu ya. Bu Wit ini salah satu dosen pegawai negeri gitu. Jangan salah, makanya masyarakat juga harus tahu bahwa pengen kuliah itu jangan fokus ke negeri saja. Swasta itu juga punya dosen yang pegawai negeri. Yes, Jadi teman-teman jangan salah ya, terutama bukan teman-teman sih, ini orang tua bahwa di kampus swasta pun itu juga ada campur tangannya para PNS pegawai negeri yang mendidik Bapak Ibu sekalian putra-putrinya agar berpola pikir maksimal. Jangan fokus harus ke negeri, enggak. Dosennya PNS saya ini salah satu muridnya. Makanya saya harus berpenampilan bagus Bapak Ibu sekalian. Kalau biasanya saya pakai kaos, pakai ini, saya harus pakai berdasi. Ini membuktikan bahwa saya salah satu murid beliau di tahun 99. Tua Teknik sekali kimia. saya. Iya. Dosen saya sekarang menjadi rekan sejawat. Nah ini mudah-mudahan Ibu bangga dengan saya ya. Saya Insya bangga Allah. sekali dengan Ibu karena Ibu yang selalu memberikan beasiswa pada waktu itu ya. Teman-teman ini beliau kalau bagi saya adalah dewa beasiswa, dia yang membagikan beasiswa. Jadi saya itu dapat prestasi akademik, dulu itu namanya beasiswa PPA, itu seharusnya satu mahasiswa itu baru dapat 1 kali. Saya bisa dapat 4 kali karena beliau tidak tahu, mungkin Wah, kelihatan banget kan. kelihatan banget nggak Kalau tahu ya KKN. apakah, tapi saya yakin bahwa memang potensi saya memang juga cocok lah untuk Ada mendapatkan. pertimbangan Ada tertentu. pertimbangan itu ya, bukan karena persahabatan. Tetapi Ibu yang menggembleng kami sehingga bisa luar biasanya seperti ini. Nah, sebelum ke materi Ibu, saya ceritakan bahwa Bapak Ibu sekalian, bahwa Bunda Sri Wadyustuti ini memang concern sekali terhadap kondisi lingkungan. Bahkan riset-riset beliau, publikasi beliau memang konsentrasinya ada orientasinya ke lingkungan. Limbah Nah, kita padat, nanti ke akan limbah bahas padat. apakah itu ada limbah padat atau limbah cair, nanti akan kita bahas secara maksimal. Oke, yang berkaitan dengan tema hari ini adalah bank sampah di kampus. Mungkinkah berkelanjutan? Itu hanya slogan untuk memenuhi akreditasi supaya ada pengelolaannya, atau memang di Adibuana itu memiliki bank sampah yang memang betul-betul bisa dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan akhir dan nantinya
akan menjadi bagian juga. Apakah itu di reduce lagi, apakah itu di recycle lagi. Nah ini selain bentuknya sebagai laboratorium, apakah juga sudah bisa menghasilkan uang. Nah ini paling penting. Orientasi Pak Menteri sekarang itu dari duit, dari duit, dari duit. Nah Dan berdampak. dan berdampak. Kalau mahasiswa tidak berpikir ke sana, maka ya cenderung hanya menumpuk keilmuan, tidak berdampak untuk masyarakat yang lain. Monggo kami berikan kesempatan pertama pada Bunda untuk menerangkan ini ke masyarakat, terus kemudian menceritakan, nanti kita ulik lebih dalam lagi. Monggo kami persilakan Bunda. Oke, baik, terima kasih Pak Yetmo. Eh, Hari lingkungan hidup memang kita selalu diingatkan setiap tahun ya. Setiap tahun diingatkan hari ini hari lingkungan hidup. Tetapi apa sih yang sudah kita berikan untuk lingkungan ini? Ya itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, kalau di kampus mahasiswa itu berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Kita punya privilege, ya, kita punya hak istimewa. Mahasiswa itu hanya 6% dari seluruh penduduk Oh Indonesia. iya, betul, betul. Berarti kita punya privilege, punya hak istimewa dan itu harus disyukuri. Syukurinya adalah dengan salah satunya kita peduli terhadap lingkungan. Peduli terhadap lingkungan. Nah, untuk yang di Adibuana ini saya merasa alhamdulillah bersyukur karena pimpinan itu menerapkan aturan kita harus mengurangi sampah plastik. Satu. Kedua, mereka pimpinan di Adibuana itu menyediakan tempat untuk sampah plastik yang sudah dikumpulkan itu ditampung. Kita diberikan ruangan. Diberikan ruangan yang bergabung bersama dengan laboratorium pengelolaan sampah. Jadi kita punya lab untuk pengelolaan sampah, di mana limbah-limbah padat itu kita reuse, reduce, kita lakukan upaya-upaya semacam itu. Nah, kalau pimpinan hanya menerapkan, kita harus mengurangi sampah plastik, tidak boleh menggunakan sampah plastik, tapi tidak memfasilitasi, tentu tidak bisa berjalan. Ya. Kemudian juga ada sarprasnya, kita sudah punya 3 tempat sampah 3 warna. Oh iya, iya. Ya, yang ada di depan Fakultas Teknik itu ada yang warna hijau, kuning, merah, masing-masing punya Itu fungsi. punya fungsi ya? Tak Punya kirain fungsi. supaya kampusnya berwarna gitu. Itu ada fungsinya dan Oke, itu saya baru kode tahu. internasional. Oh, begitu. Kode internasional. Oh, Jadi iya. hijau untuk Geng, apa, siap. merah untuk apa, kuning untuk apa, itu kode internasional yang berlaku semua dan di Adibuana sudah disediakan semuanya itu. Selain dari pimpinan, kemudian sarprasnya kita disediakan gudang, disediakan tempat sampah, kemudian hasilnya kalau tadi yang disampaikan ada uangnya apa tidak sih dari penjualan itu? Alhamdulillah ada, nanti detailnya di adik-adik mahasiswa. Dan saya sebetulnya tidak pernah ngurusi, tidak pernah tanya, saya hanya memantau, tidak pernah tanya dapat berapa per bulannya, saya hanya memantau. Digunakan untuk apa? Tetapi nanti harus ada laporannya, ada buku keluar masuk. Ada buku keluar masuk berapa, penggunaannya untuk apa, itu ada pertanggungan jawabannya. Tapi saya nggak pernah ngulik dapatnya berapa. Yang penting untuk kegiatan hima produk. Jadi kalau ada yang mahasiswa bilang nggak bisa ada kegiatan hima karena kita nggak punya uang, no, tidak berlaku. Ya ini untuk catatan teknik khusus ya, nggak boleh mahasiswa mengeluh nggak dapat uang, sulit karena ini Ya aja. itu karena Nggak kita ada ya. punya privilege sekali lagi yang berbeda dengan masyarakat umum, sehingga kita harus lebih peduli, kita harus lebih baik untuk mengatasi masalah lingkungan. Dan Bank Sampah kami Bas Telinga ini memang dirintis sejak tahun 2016. Kemudian tahun berikutnya 2018 ini kami resmikan. Waktu itu rektornya Kak Joko Awe yang meresmikan dengan tahun melepas di tahun 2018. Rintisannya 2016. Jadi sebetulnya sudah 10 tahun. Oh begitu Ibu. Sudah. Oke,
eh, masyarakat perlu tahu Bapak Ibu sekalian bahwa sebenarnya untuk membuat seperti pastelinga dan lain sebagainya kan tidak tiba-tiba idenya muncul dan sebagainya. Nah, apakah memang ini sangat korelasi betul dengan keilmuan yang adik-adik terima? Apakah ada mata kuliah yang memang terutama pada jurusan teknik lingkungan, ini karena tidak semua kampus bisa memiliki program studi teknik lingkungan yang memang rata-rata bisa bekerja di pemerintahan, terutama di dinas lingkungan hidup ya Bu ya, Betul. penempatannya. Nah, berapa persen kira-kira SKS atau keilmuan itu yang memang betul-betul concern terhadap isu-isu persampahan dulu lah, kayak begitu. Kalau di teknik lingkungan ada konsentrasi untuk udara, Oh, limbah cair, kemudian limbah padat dan ada untuk manajerialnya, manajemen. siap. Ya, itu sudah kita bagi rata sesuai dengan core inti kurikulum nasional. Semua sudah, dan di antara limbah padat maupun yang lain kita ada untuk memberdayakan masyarakat. Enggak mungkin masyarakat itu kemudian tiba-tiba mau untuk melaksanakan semua kegiatan lingkungan kalau tidak ada pemahaman dulu. Mengapa sih kita harus milah sampah? Mengapa sampah itu tidak hanya, sekarang slogannya tidak lagi sampah dibuang pada tempatnya, tapi sampah dibuang sesuai tempatnya. tempatnya. Yang hijau ya di hijau, yang merah ya merah, itu yang sudah harus berubah. Nah, kemudian kita juga punya mata kuliah daur ulang. Jadi dari semua ini kita daur ulang. Dan yang terpenting Pak Yitno, generasi sekarang itu harus diingatkan bahwa kita tidak boleh salah satunya meninggalkan jejak. Maksudnya? Meninggalkan jejak. Jadi duduk di sini di gazebo, kita kan punya banyak gazebo di Betul, Adibuana. ya, Kita mengerjakan tugas di situ, ada wifi, ada listrik tinggal. Spot-spot itu banyak. Ya, Iya, nah iya, banyak. Kemudian makan minum di situ. iya. Kemudian lupa meninggalkan jejak. Botolnya ditinggal di situ. Oh, itu Tempat maksudnya. makannya di situ. Oh, iya, Dan yang iya, paling iya. berbahaya di antara sampah basah dan sampah kering, atau kita sebut sampah yang kompostabel dan yang tidak kompostabel, bisa dikomposkan dan yang tidak. Ada sampah yang bingung di antara itu. Mbak Anissa, ini saya contohkan sampah bingung yang sangat disukai oleh Gimana ini? Wah, Nah. ternyata ada kategori sampah bingung ya. sampah bingung. Jadi wadahnya ini plastik, harusnya sampah kering. Tapi karena di dalamnya ada bumbu ciloknya, berarti itu kan sampah basah. Oh, begitu Ibu. Terus ini masuk sampah apa ini? Waduh, saya ikut bingung ya. Betul. Nah, ini banyak yang ditinggalkan jejaknya. Sementara mahasiswa itu kan punya, saya katakan tadi, mereka itu beda dengan masyarakat umum. Mereka itu harus bersyukur hanya 6% dari keseluruhan. Harusnya kan lebih cerdas, lebih pandai dari masyarakat. Tapi ada sampah yang bingung ini. Kasihan loh petugas sampahnya ini. Iya. Oke. Ini contoh. Oke. Ini peringatan atau gimana ini? Cyber mengajak perang ini bagi teman-teman mahasiswa ini ya, yang di luar teknik lingkungan ini ya apa ini nanti solusinya dan sebagainya ini kayaknya saya sangat responsif sekali ya. Peringatannya menyentuh banget dan ini ternyata di luar ekspektasi kami. Kami tidak pernah berpikir bahwa ternyata ada sampah bingung seperti ini. Monggo Ibu, gimana kira-kira menurut Ibu bagaimana proses pemilahannya dan edukasinya kayak apa agar masyarakat terdidik di kampus kami itu bisa memberikan juga informasi ke masyarakat. Dan kalau di kampus 6%? Iya, hanya 6%. Neo sing di luar kampus itu. Waduh, berapa tahun lagi bumi kita habis karena sampah yang membingungkan ini. Dan Gimana, ini Bu? sudah 2030 nanti jumlah ikan dengan jumlah sampah plastik lebih banyak jumlah plastiknya. Masya Allah. Jadi nanti tidak bisa cari ikan lagi, Pak. Karena yang muncul adalah ikan plastik. Yang lebih bahaya lagi, plastiknya itu karena sinar matahari, karena benturan-benturan jadi mikroplastik. Jadi kita nanti makan ikannya itu makan mikroplastik, masuk di dalam tubuh ikan, ikannya kita pecel, kita penyet. Iya.
berarti kita makan plastik yang Iya. ada di dalam ikan. Dan kalau kita sakit kena cancer dan sebagainya kita menyalahkan gen orang tua. Padahal nggak ada ya orang tua yang terhidap cancer karena pola makan kita yang ngawur kayaknya ya. Yes. Kenapa tidak diceritakan itu ya sama orang-orang tadi? Berarti baru tahu kalau Ibu Wit itu konsentrasinya ke sana dan masyarakat tidak pernah paham tentang itu. Gimana ya Bu ya? Bukannya tidak pernah paham. Tidak mau paham. Tidak mau paham. Nah, ini tidak masalah ini. mau tahu Ini masalah ini. masalahnya. Mungkin mudah-mudahan Pak Rektor mendengarkan ini. Pak Rektor jangan tidak mau paham ya. Harus paham ini ya. Ini ada pakarnya ini. Tuh, Pak Rektor mudah-mudahan dengar ini gimana ya. Dan mestinya ini kita beli ini semua harus bawa wadah. Oh. Bawa wadah karena kalau ini panas-panas, anget-anget diplastiki, maka bahan-bahan kimia yang ada di plastik masuk ke makanan kita. Dan plastik itu dari bahan kimia. Otomatis. Nggak mungkin nggak. Ya Karena iyalah. kami orang produksi ya memang pilih praktis bahan kimia yang dipakai Iya, pasti. akhirnya masuk ke tubuh kita. Tidak hanya mikroplastiknya, bahan-bahan plastik Waduh, yang waduh, ada waduh, di waduh. sini. Ini jadi Waduh, mulai wis, takut, mulai pokoknya orang-orang kimia, perlu- orang teknik Iya. lingkungan ku meden-medeni. Iya betul. Itu Ibu ya. Jadi kami oke, saya mulai benar-benar paham ya bagaimana nanti impact efek dari semua yang kita lakukan hari ini. Ketika kita tidak paham betul dalam proses pemilahan itu akan berimbas pada diri kita ya. Terutama nanti kita akan menyalahkan orang tua kita ya kalau kita kena cancer dan sebagainya. Ini gennya dari mana? Kan sering kita. Padahal pola makan kita yang memang tidak beraturan. Nah Ibu, hal-hal seperti ini kampus memberikan semacam kebijakan atau seperti apa? Pimpinan tertinggi sudah pernah ngajak fokus group discussion tentang ini atau seperti apa? Karena saya yakin Adibuana salah satu kampus yang mempromotori menjadi green kampus ya. Yes. Kami sudah pertama di season pertama dengan Pak Pungut ada kampus Temu Gelang, itu salah satu bentuk kampus yang pola green kampusnya dimunculkan. Nah, FGD-nya mungkin kalau dengan Pak Pungut karena salah satu pengelola Sarpras sudah. Ya. Tapi dengan Ibu yang benar-benar ahli di bidang lingkungan, sudah pernah nggak pimpinan kita melakukan fokus group discussion membahas tentang ini? Oke. Boleh jujur kok ini enggak apa-apa ini ya. Kalau FGD memang belum secara langsung, tetapi Adibuana pernah memberikan tumbler Adibuana. Oh iya, saya Iya, ingat itu saya yang produksi. Itu pada waktu Disnatalis dan ketuanya Prof Tatang. Saya ingat betul itu. Iya, Oke, itu tumbler Adibuana. tumbler Adibuana. Ibu agak dekat sedikit Ya, mic-nya, oke. jadi pengurangan wadah plastik sekali pakai. Betul. Ya, kita pakai tumbler dan kita tidak bisa kemudian terus menuntut kayak semacam ini. Saya buang sampah sembarangan karena di lingkungan saya nggak ada tempat sampah. Kan harusnya tempat sampah disediakan oleh pemerintah. Nggak usah lah, nggak usah semacam itu. Oh, iya, Nggak usah semacam itu. Iya. Apalagi untuk level mahasiswa. Oke. Dan di level mahasiswa saya sering menemui, mungkin teman-teman adik-adik teknik lingkungan ini sudah bosen. Setiap kali saya lewat gitu mesti saya gini, siapa ini meninggalkan jejak, botol di sini, tempat makan di sini. Dan yang paling kadang menyedihkan, di depan laboratorium teknik lingkungan itu ada drop box. Jadi wadah untuk kita kalau misalnya minum pakai botol plastik ditaruh di situ khusus untuk botol plastik. Drop box botol plastik. Sebelahnya ada tempat sampah yang disediakan. Iya. Kalau saya buka tempat sampahnya itu diisi di dalam tempat sampah itu isinya campur. Ada bekas makanan, ada bekas plastik Sampah yang bingung, iya. ada botol. Lembok botolnya itu dimasukkan di drop box. Iya. Biar nanti yang di tempat sampah itu hanya bekas pada wadah Oke. makanan. Tapi itu terjadi. Ya terjadi. Iya, iya. Nah ini
makanya saya waktu Dan saya kok merenung kayaknya saya juga melakukan itu kesalahan ya. Saya kok mulai ngelamun ini ya Bu. Ini kayaknya saya juga salah ini sebagai anggota Sivitas Akademika ya. Saya tidak pernah mendapatkan, bukan tidak pernah mendapatkan informasi itu ya. Tapi kesadaran saya kok mulai benar-benar sadar ya. semoga Ternyata box dropnya itu fungsinya untuk itu ya. Ya, ya, ya. semoga. Makanya saya sangat bersyukur Pak Yitno ada insight untuk ini yang berkaitan dengan sampah karena kalau dilihat ya Pak, anggaran untuk mengelola sampah itu Siap. tidak hanya M, tapi T. Iya, iya, Mengapa betul. tidak kita selesaikan di hulu di rumah kita? Hmm, Kita langsung pilah yang sampah kering, yang tidak bisa dikomposkan, sampah basah yang bisa dikomposkan, Iya, betul. tinggal residu yang kita buang ke TPS atau TPA. Nah itu kan tidak perlu biaya, iya. bisa mengurangi biaya pengangkutan, kan bisa kita gunakan untuk beasiswa seperti Pak Yitno itu. Siap, betul. Daripada kita anggaran untuk mengurus sampah dari rumah dibuang ke Betul, TPS, iya. TPS dibuang ke TPA, sekian banyak bensin, Transportasinya panjang, tenaganya panjang, betul. biayanya. Kenapa tidak kita potong? Iya, Ya, tidak kita potong, kita selesaikan di hulu. Lalu sisa uangnya itu bisa untuk UKT, Iya. KIP, iya, betul. yang lain-lain yang lebih bermanfaat. Ini mulai menyentuh apa yang disampaikan. Memang ini luar biasa. Dosen senior itu kalau ngomong halus tapi menyakitkan ini. Kami merasa tersakiti betul ini. Apa yang disampaikan banyak benernya gitu. Halus tapi Mohon maaf, saya hanya ini menyampaikan dosen senior Bu, betul ini. menyampaikan ya apa yang selama Jadi, ini kita saya pahami. sebagai manusia yang sudah separuh baya ini karena usianya sudah 45 sudah separuh baya. Berarti merasa bersalah betul. Apa yang disampaikan Ibu benar sekali. Kenapa kita tidak menyelesaikan problem ini di hulu? Selesaikan di rumah. Yang mana yang bisa dikomposkan, mana yang bisa dijual. Tinggal nanti residunya. Itu tidak menjadi beban pemerintah ya. Kalau bisa memotong itu mudah nih anak-anak bisa. Tidak hanya MBG. Tapi yang kami butuhkan beasiswa sebenarnya ya. Beasiswa pendidikan. Nah, luar biasa sekali. Ibu, saya mulai betul-betul, saya jarang sekali ya mengangkat isu lingkungan yang sampai ke dalam menyentuh banget, itu jarang sekali. Paling pola-pola di luar bagaimana menjadikan green kampus, bagaimana kampusnya bisa green kalau sampahnya saja problem utamanya tidak diselesaikan. Nah, kenapa Ibu konsentrasi ke sana? Apakah memang masalah sampah itu menjadi tantangan atau ini menjadi skala prioritas? Selesaikan sampah dulu di perguruan tinggi. Ini adalah salah satu pola mendidik atau memang ini kejar tayang supaya SKS-nya terpenuhi? Harus ada tanggung jawab. Karena apa? Teman-teman, banyak orang yang tidak tahu betul ya teknik mengelola sampah. Padahal itu sebenarnya sumber, entah itu menjadi sumber daya energi atau mungkin menjadi sumber. Saya tidak tahu ya apakah memang kita itu terlalu sombong. Kadang pemulung-pemulung yang kelihatannya kumal itu rumahnya lebih bagus karena apa? Yes. Dia bisa mengolah, menjadikan itu menjadi sebuah poin ya. Nah itu gimana Bu? Kampus terutama Adibuana yang punya teknik lingkungan itu menjadi barometer apa? Kita sukseskan dulu prioritas sampahnya, baru kita akan merujuk ke materi-materi yang lain. Atau bagaimana pengaturannya, coba diceritakan kami. Baik Pak Yitno. Jadi karena itu saya selalu melihat mahasiswa seperti saya katakan tadi, mereka adalah yang berpendidikan, ya, berpendidikan dan mereka menikmati hak istimewa karena menjadi mahasiswa. Betul. Tidak semua bisa beruntung menjadi mahasiswa. Iya. Karena itu, ya selain mereka nanti bekerja, mencari nafkah, hidup di masyarakat, mereka tetap harus punya satu hal bagaimana caranya mengatasi masalah-masalah di negara ini. Salah satunya masalah lingkungan.
Dengan cara yang sederhana, tidak usah muluk-muluk. Menyampaikan informasi saja di lingkungannya. Kalau sampah itu sebaiknya dipilah. Siap. Nanti kalau dipilah, banyak hal yang bisa dilakukan selain dapat uang, Iya. juga ada hal-hal kerajinan-kerajinan yang bisa dilakukan banyak sekali. Itu saja. Nah, kalau itu sudah tercapai, SKS maupun akreditasi itu otomatis akan Betul. tercapai. Setuju. Ada dampaknya, Iya. ada dampaknya. Iya. Kita bukan prodi, fakultas atau universitas yang abal-abal istilahnya baru ada akreditasi disiapkan. Tidak, kita sudah dari awal. Mereka adalah mahasiswa teknik lingkungan angkatan 2023 yang juga asisten lab yang di podcast Pak Yitno beberapa Iya. saat yang lalu. Iya, Dan betul. itu mereka sudah bisa membuat produk-produk daur ulang yang nanti bisa kita lihat produk-produknya mereka. Dan terutama saya selalu bilang, anak-anak perempuan jurusan teknik lingkungan tidak usah nanti bekerja di luar, punya wirausaha penjualan online, ya tetap bisa ngurus rumahnya, tetap bisa punya usaha, Iya. tidak usah harus kerja di luar. Iya. Saya berpikirnya begitu ya. Kenapa saya itu pernah mengikuti seminar bahwa pendidik pertama dan utama itu adalah perempuan. Nah, ketika perempuan-perempuan kita, cewek-cewek yang cantik ini menjadi ibu rumah tangga, pasti dengan gelar S1-nya pasti bisa menata rumah tangganya dengan bagus Dengan ya. lebih baik. Iya, Mampu karena menganalisis mampu masalah. menganalisis. Iya, betul. Masalah-masalah Iya, yang setuju banget. Iya. Oke, ketika Ibu bicara begitu saya jadi ingat ketika istri saya liburan yang ada di Hong Kong itu, kalau pulang, itu pulangnya bawa sampah. Saya itu marah-marah, "Lah kok sampahmu kamu taruh di tas?" "Lek aku buang sampah iki, gajiku saulan ge bayar denda habis." Artinya itu kan memang ada semacam regulasi yang mengatur ya, Bu ya. harusnya. Pemerintah memberikan regulasi yang benar-benar ketat. Ketika kita membuang odis rokok, putungan rokok, itu gaji kita habis karena ter-CCTV kena denda dan membayar punishment-nya lebih mahal. Dan itu pola itu betul-betul terbentuk. Nah, adik-adik mahasiswa yang ada di kampus yang salah satunya adalah orang yang menerima menjadi hak istimewa privilege tadi. Apa kira-kira program apa yang dicanangkan oleh kampus sehingga adik-adik ini benar-benar nanti bisa menjadi jurkamnya kebersihan di masyarakat? Kira-kira program apa saja yang memang sudah dicanangkan oleh kampus? Tadi yang berkaitan kita memaksa setengahnya dalam tanda kutip, memaksa untuk mengelola sampah. Betul. Memaksa untuk mengelola sampah. Kemudian juga saya selalu mengingatkan, nanti kalau sampah dikelola, dijual ke pelapa, dapat uang untuk kegiatan hima. Kamu tidak usah galau, tidak usah bingung. Sudah dapat uang. Kalau prodi yang lain mungkin teriak-teriak, kita nggak bisa, kita pengen menyelenggarakan ini tapi nggak ada uangnya. Teknik lingkungan silahkan, uang yang digunakan dari penjualan sampah itu silahkan digunakan. Ya. Produk daur ulang silahkan dibuat, kita modali dulu. Kita modali dulu, nanti setelah itu dijual, silahkan dihitung berapa. Dan ada mata kuliah itu untuk wirausaha. Kita menghitung ekonomi lingkungan, wirausaha. Kita menghitung dari produk itu nanti harganya berapa. Itu ada. Di Adibuana dilengkapi untuk itu. Karena itu saya memang menginginkan adik-adik boleh bekerja yang di luar rumah, di kantor boleh. Kalau memang ingin di rumah sebagai madrasah pertama anak-anaknya, tapi tetap bisa dapat uang dari berjualan produk-produknya. Jadi saya benar-benar ya, Ibu memang mendidik kami ya. Salah satu yang sudah mendapatkan hasil ya, saya ini termasuk produknya Buit ya. Otomatis saya adalah produknya Buit di tahun 99 ya, karena mahasiswa kedua. Angkatan kedua setelah Adibuana berubah menjadi universitas. Angkatan 98, saya angkatan kedua ya Bu ya. Dulu namanya angkatan kedua gitu aja ya. Nggak tahu sekarang sudah angkatan keberapa ya. Nah, saya angkatan kedua. Nah, Ibu memang menggembleng mahasiswa seperti itu ya.
menyentuhnya karena ibu betul-betul di kemahasiswaan, tahu betul karakter mahasiswa. Sing gak ndek duit karo sing gak ndek duit itu buit apal teman-teman, betul beliau apal banget. Jadi mengajak orang-orang yang tidak punya uang, kami mahasiswa-mahasiswa yang tidak punya uang untuk benar-benar berkreatif ya, entah mengejar beasiswa, entah mengejar apa, tapi itu menjadi kami sangat tangguh. Membuat proposal yang tidak pulang dari rumahnya buit bisa 3 hari di sana itu setiap hari kami lakukan gitu ya. Di kompleknya marinir wis salah titik iso disepak ya Pak Dewi. Jadi saya bekerja kalau membuat proposal di tempat beliau itu wis gak wani guyon karena harus serius. Nah, Ibu, ketika adik-adik diajari untuk bisa berwirausaha dari persampahan, apa kira-kira ada aturan ya bagaimana mereduce, bagaimana mereuse, kemudian bagaimana merecycle sampah itu poinnya apa? Apakah hanya sekedar sebatas nanti menjadi nilai SKS atau memang ada poin lain mungkin tidak hanya nilai tetapi ada poin lain melatih atau seperti apa sebenarnya? Jadi mungkin klise ya, kita pengen mereka menjadi kader perubahan, Iya, betul, agen betul, perubahan di betul. masyarakat. Mereka paham dulu. Untuk mata kuliah pemberdayaan itu kami minta mereka praktek benar. Oh, siap. Ada audiennya, ya Oh, mereka iya, 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 benar-benar iya. praktek. Daur ulang juga mereka benar-benar mengerjakan tugas besar. Ya, ya mungkin Pak Yetno dulu waktu saya minta gitu ya mungkin ono ngerubah-ngerubahnya Iya, buit iku bauit iki. nganu wis kejem Gak oleh keras. mulih lek gur mari gitu ya. Nah, Iya. hal-hal semacam itu ya, Iya. hal-hal semacam itu. Tapi sekarang merasakan manfaatnya Iya, apa tidak? betul, Nah, betul nah mungkin ini juga kami untuk terima manfaat itu ya betul. untuk adik-adik yang sekarang sedang kuliah. Saya selalu begitu misalnya. Mbak Rahma ini, ayo mata kuliah daur ulang, tugas besarnya nanti langsung otomatis proposal TA. Iya, Ya, betul. kita carikan dana, Wes, kita carikan dana, kita carikan Iya. hibah. Ya, carikan hibah. Ada beberapa mahasiswa yang begitu. Saya carikan hibah biar enggak memberatkan orang tua. Iya, baik. Ya, tapi ya memang risikonya. Nggih, nggih. Risikonya berat. Karena selalu hibah kan mesti ada tuntutan untuk Iya, laporan untuk tepat laporan, waktu, penggunaan ada keuangan yang benar-benar transparan dan gitu. Nah, oke, ini informasi ke masyarakat ya Bapak Ibu kalau memang putra-putrinya pengen kuliah yang benar-benar kuliah dan dilatih untuk mandiri, Bapak Ibu tidak gopoh nukokne jajan nyangoni tiap minggu ya harusnya masuk ke teknik lingkungan karena dosennya sangat perfect sekali dalam melatih putra-putri Bapak Ibu sekalian. Ini sudah tidak lagi cerita ini ya, memang ya. Tapi memang kebiasaan ya Bu ya. Jadi ketika mahasiswa dilatih untuk mencari uang, melihat artinya mampu memetakan kondisinya dia, mampu memetakan peluang-peluang yang ada itu akan terbawa di perilaku mereka setelah lulus. Dan itu mungkin tidak akan diterima di kampus-kampus lain sebenarnya. Hal-hal semacam ini kan sebenarnya tidak ada di kurikulum. Tetapi melatihnya itu kan benar-benar ini dibutuhkan betul oleh masyarakat. Baik, kembali kepada pokok permasalahan. Kalau memang nanti mereduce-nya, terus kemudian melakukan recyclingnya, itu sebenarnya pemerintah, kami ambil contoh kemarin, ini kaitannya dengan dampak. Kami itu mengalokasikan, meminjamkan peralatan kami yang untuk PKK di daerah Sidoarjo. Saya lupa nama ini memang hibahnya Ibu Yunia. Nah di salah satu tempat itu karena itu sudah menjadi PKK percontohan Bu, karena untuk bisa memenangkan di level berikutnya maka dia pinjam peralatan dari Universitas PGRI di Buana, yaitu berkaitan dengan penyiraman automatically ya, menggunakan IoT penyiraman itu. Nah itu di sana ada tangki jelantah. Nah itu keren sekali, mereka langsung menguangkan jelantahnya dan dia dapat poin keuangan terus langsung transfer masuk ke rekening. Kalau tidak salah itu kerjasamanya dengan Pertamina atau apa gitu. Nah, apakah ini tidak pernah diadopsi oleh kampus? Ya, kira-kira adopsi ilmu ini atau adopsi keahlian ini bisa diterapkan ke kampus. Kalau memang perlu pengajuan, harusnya punya Bu kita yang seperti itu. Oke, mungkin bisa diceritakan Bu. Dan memang kalau untuk minyak jelantah ini yang paling favorit dari adik-adik ini. Oh, ini sudah ditangani?
Oh, saya baru tahu loh teman-teman. Sudah ya? Luar biasa. Nanti saya tak cerita betulan ini. Kalau ceritanya versi Buit saya belum percaya, nanti biar ada adik yang cerita. Oke. Iya. Memang ya penanganan jelantah itu ya? Iya, kita menerima jelantah. Pertama memang pelapa itu mesti yang ditanyakan pertama kalau datang ada jelantah apa tidak, karena dia Pelapa itu yang membeli produk kita? iya Oh, kakaknya rombeng. oh begitu. Oh, Kalau yang keliling level rumah itu kan ya? rombeng. Oh ini. Nah itu pelapa Oh yang gitu, lebih Bu. atas dari Oh, rombeng. Nah begitu. itu pengepul kita. Nah itu Ah. mesti yang ditanya pertama ada jelantah apa tidak. Oh. Karena dia dapat untung dari jelantah. Itu satu. Yang kedua kita juga mengontrol tidak asal jual jelantah. Khawatirnya nanti jelantah yang seharusnya kan dijadikan biodiesel. Oh begitu ya, bahan utamanya memang Bahan-bahan nanti. untuk biodiesel Oh, diolah untuk jadi biodiesel. nggih nggih. Nah, pelapaknya itu harus berizin karena khawatirnya minyak jelantah hanya diberi pemutih, disaring nanti dijual lagi. Oh, Yang jadi jangan tergiur gini. eh, dibeli mahal. Nah, Oh. 10.000 misalnya harga 10.000 per liter. Padahal loh kita hanya paling berapa jelantah sekarang? 4.000 per liter. Ada yang berani beri 10.000 karena nanti diberi pemutih seperti tawas, terus diendapkan dijual lagi. Nah kalau ini berizin maka kita yakin itu untuk biodiesel bukan didaur ulang yang hanya diberi pemutih. Makanya mohon maaf ada minyak-minyak yang curah yang kita tanpa label kita nggak tahu loh itu. Oh, Minyak jelantah yang diberi pemutih atau benar-benar minyak. iya iya iya. Oh, begitu ya Bu ya. Wes ini keren sekali ini teman-teman, Bapak Ibu masyarakat harus paham. Hal-hal Ini semacam ini ilmu apa? Daging semua ini ya. Kita Alhamdulillah. kita harus benar-benar mengedukasi masyarakat. Jadi memang peruntukannya adalah untuk biodiesel ya Bu. Iya. Tak pikir memang ada peralatan tertentu untuk meniriskan atau apa sehingga nanti bisa dipakai digoreng lagi. Enggak ya? Oh, memang? enggak boleh itu. Oh, baik. Masyarakat harus paham ini ya. Jadi Iya. jangan benar-benar. Jangan tergiur harga Oke. tinggi. Tapi kalau kayaknya yang ada penampung yang itu kan karena memang dia diterima ya Bu ya sampai dia Ya. bisa melihat levelnya, kadar airnya juga terdeteksi, pasti itu memang tidak dipakai untuk konsumtif lagi ya karena Iya. mungkin skalanya besar. Iya. Ah, Betul. sudah ada sudah menangani itu ya. Ya, ya, mereka menampung, nanti memang dijual ke pelapak, belum otomatis langsung nanti kita dapat uang. Oh. Tapi kita sudah menangani itu. Nggih. Dan kemarin kita juga sempat diskusi kecil dengan dosen teknik elektro Pak Sagita itu. Iya. Sekarang kan tidak hanya minyak, tapi botol plastik. Begitu kita masukkan botol plastik langsung muncul rupiahnya. Oh. Mesinnya semacam itu. Kemarin kita hitung-hitung, kita itu per botol yang ukuran 600 mili itu kita dapat 50 rupiah, kembalian 50 rupiah. Kalau kita masukkan 10, 20. Iya iya iya. Dan tidak terasa karena itu kan dipikir dibuang sudah nggak dipikirkan ya. Tapi ternyata bisa dipakai lagi, bisa menghasilkan uang. Nah, oke. Saya tahu ya kesulitan Ibu ya dan saya suka Ibu kalau saya ngajar malam Ibu masih ada ini saya juga merasa takut pulang duluan ini ya. Jadi saya kalau ngajar malam teman-teman ternyata Bu itu masih di situ dan saya kaget. Aduh, mau pulang jadi nggak jadi nih karena Bu masih ada di situ. Nah, senior masih di situ, masuk yang muda-muda mau pulang. Bu, kendala apa kira-kira dengan Ibu yang betul-betul di kampus secara maksimal memperhatikan adik-adik mahasiswa. Kemudian apa kendala terbesar ketika mengajak adik-adik mahasiswa untuk melaksanakan pemilihan seperti ini apa yang menjadi kendala? Tidak semua memahami yang berkaitan dengan lingkungan. Oh, oke, Jadi siap. kalau saya dengan adik-adik lingkungan ini, mereka mengikuti karena sebelumnya sudah ada pemahaman, ada insight, apa yang harus dilakukan. Sementara untuk prodi-prodi lain belum tentu sama, Oh, belum tentu sama. Sama-sama di fakultas teknik belum tentu sama pemahamannya. iya iya iya. Ya, jadi mungkin ya memang kita harus samakan Iya 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 betul betul. pemahaman semacam ini dan mari sama-sama daripada sampahnya itu dibuang. Ayo dadi no duit. Iya 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 iya. Iya.
buang duit loh itu. Iya, iya, iya. Ya memang kalau saya lihat memang sekarang itu kan banyak relawan-relawan gitu ya. Akhirnya relawannya mati duluan karena kecapean. Karena Betul, masyarakatnya tidak peduli ya Bu ya. betul. Nah teman-teman harus menjaga ya. Teman-teman yang sudah menjadi kader baik ini. Relawan-relawan yang membantu kita mengedukasi, memberikan informasi mohon untuk didukung ya. Karena apa? Kita tahu persis bahwa nanti efek dari keteledoran kita tidak hanya pada kita sendiri ya. Nanti pasti pada anak turun kita gitu kalau orang Jawa Yes, bilang. Nanti yes. generasi kita nggak dapat memanfaatkan. Nah ketika Ibu mengajak orang seperti itu harus ada contoh dan lain sebagainya. Apakah fasilitas pemilahan yang ada di kampus Adibuana sudah bisa dimanfaatkan secara maksimal kira-kira oleh seluruh sivitas akademika? Sudah disediakan oleh pimpinan. Sudah disediakan oleh Sudah di disediakan masing-masing titik sudah ada di ya? masing-masing titik Sudah bahkan disediakan. berlebih. Oh, Tetapi setiap kali dibuka isinya tetap sampah campur. oh iya iya iya. Jadi seharusnya kalau misalnya botol plastik ya ditaruh di tempatnya. Kemudian kalau yang memang itu yang semacam B3 itu ya seharusnya Itu ada diletak warna hijau, merah, kuning ya Bu? kuning. Bukan rambu-rambu lalu lintas ya? Yang hijau itu untuk apa kira-kira? Yang untuk organik. Oh itu organik yang Ya. nanti bisa dijadikan kompos ya? Nah, ya. Oke, kemudian kalau yang merah, Yang murah apa? B3. oh berbahaya. Berbahaya sekarang ini tidak hanya misalnya baterai, bekas cat, tidak Ya. hanya itu, tetapi juga yang berkaitan dengan mikrobiologi. Mohon maaf, ini yang berurusan dengan wanita seperti panty liner, Oh, pembalut itu juga dianggap B3 karena ada mikrobanya yang berbahaya juga. popok-popok bayi. Yes, Itu masuk semacam dalam P3 yang merah. Kalau yang kuning yang rada sedang-sedang ini kayaknya kalau melihat kuningnya. Apa ada itu? anorganik. Anorganik. Oh. Kalau plastik yang tadi ambigu ini apa? Yang bingung ini masuk ini Nah mana? itu makanya masuk Oh mana iya, ini? iya, iya. Masuk kuning apa Lupa, lupa, masuk lupa. hijau? Iya, 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 iya. Ternyata begitu ya. Oke teman-teman jangan Kalau ditambah. plastiknya kuning, Oke, oke, oke. kalau kuahnya hijau. Oh, iya, 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 iya. Nah ini dicampur Berarti ya. kudu diperet dhisik baru dibuang. Nah ini mulai kesadaran ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai menjadi sampah yang membingungkan. Baik, Ibu saya pengen tanya ke adik-adik mahasiswa ya karena berkaitan dengan salah satu nama apa ya penampung atau apa ya bas Pelapa. telinga itu. Oh, bas telinga. Ji, Bas telinga monggo. itu apa sebenarnya? Ini menjadi semacam LSM gitu atau apa ya bas telinga atau memang strukturnya bagaimana bas telinga ini kalau di dalam struktur? Apakah masuk di struktural universitas atau menjadi miliknya fakultas atau seperti apa? Coba diceritakan dulu ke Ibu nanti saya tanya ke respondennya ke adik-adik. Gimana Bu, kalau bas telinga? Sebetulnya ini bagian dari mata kuliah pengelolaan persampahan. Iya. Hmm, Jadi saya ini kan ibu PKK iya iya. di kampung. Iya iya Ibu betul. PKK-nya itu loh pinter-pinter ngolah sampah, punya bank sampah. Lah kalau mahasiswa saya jurusannya sudah jelas, ibu-ibu PKK itu loh nggak kuliah. Iya iya. Mahasiswa saya loh teknik lingkungan Betul. S1. Iya. Kok masalah bank sampah nggak paham. Oh, dari sana ya latar belakangnya. Sementara saya tahu persis dari bank sampah tidak hanya masalah lingkungan yang diselesaikan, dapat uang loh. Iya, iya, iya. Nah, karena itu mengapa akhirnya kita di prodi, kemudian itu ada SKD kan. Dari Ada SKD SKD kan. kan sebagai pengurus resmi. Kami belum berani ke universitas karena persepsinya tadi, insight-nya belum sama. Oh, Pola pikirnya belum sama. Nanti saya ke universitas nggak jalan. Sementara di sini sudah jalan. Walaupun kadang ya dioyak-oyak. Sudah sebulan loh nak, belum menjual sampahnya. Walaupun kadang ya begitu, ya Bu ini masih UTS, siap minggu depan. oh iya, iya. Yang semacam itu tetap kalau itu. Dan kemudian SKD kan di tingkat fakultas. Iya, Tiap tahun kami pergantian pengurus dan ini mau mulai pengenalan kinerjanya bank sampah itu seperti apa ke adik-adik kelas yang baru. Oke. Biar tahu secara struktur. Nah, kalau dari judul perbincangan kita kan bank sampah berkelanjutan atau hanya sekedar sebagai miniatur atau simbolis lah. Keinginannya Ibu seperti apa?
Ya alhamdulillah lah, insya Allah Mohon Pak Rektor mendengarkan ya. harus 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 tetap berlanjut dan ini Mbak Ah, Anissa Ica yang ketuanya ini, Bu, kita nanti ada session untuk ke adik-adik kelas biar mereka paham struktur organisasi, job iya. desk-nya. Ya silakan diselenggarakan konsumsi dan lain sebagainya. Wis atur-aturan dhewe nganggo Oh, duitmu dhewe sing iya iya. saka hasil penjualan itu. Sementara itu dulu dan di tingkat fakultas. Kalau di tingkat universitas ya itu tadi. Kalau di tingkat prodi sampai fakultas insya Allah mereka berjalan karena ini mulai dari itu 2017, 18, 19, 20, 21, 22, sekarang sudah 23, Mbak Aya ini 2024. Yo, gitu gitu. Jadi kemudian nanti rencananya kita mau ada sharing session untuk 2025 pengurus yang Oh, baru. Makanya ya semoga saja berlanjut karena saya selalu ngiming-ngimingi. Kamu loh dapat uang dari situ. iya betul Kamu betul. menyelenggarakan kegiatan ya dari situ. Saya nggak pernah ngudek-ngudek uangmu. Pokoknya nanti ada laporannya keluar masuk. Sama untuk akreditasi kan nanti mesti ditanya, ada Iya, buktinya. di Bank mana? sampah itu tenanan Sama, ta. iya, dibuang kemana gitu ya. Ada keuangannya, laporan keuangannya. Oh, Dong betul. namanya bank. Betul, ya, 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 oke. Oke, baik saya mau menanyai siapa? Ayah dulu atau yang siapa? Coba, saya pengen tahu sebenarnya bas telinga itu kepanjangan dari apa? Coba. Mana? Berdiri sini. Mbak Anissa Ica Mbak Anissa, ketuanya. Mbak Ayo Anissa yang mana? Mbak Anissa sini. Berdiri di sini Mbak Anissa. Biar Oke. kelihatan wajahnya. Kamu itu ternyata CIO yang menyamar ya ternyata ya. Oh, ternyata kamu punya bank. Kamu itu termasuk mahasiswa CIO yang menyamar. Oke. Mbak Anissa ya. Iya. Oke. Ketika ya nanti diterangkan bahas telinga itu kepanjangannya apa. Terus kemudian bagaimana mengatur rekan-rekan yang menjadi kru atau anggota kamu antara perkuliahan dan konsentrasi di belakang sana untuk memilah dan menjadikan itu manajemennya menjadi keuangan. Seperti apa Mbak? Mbak Anissa agak ke depan sedikit maju dan ceritanya agak berteriak boleh. Oke. Oh nggih, jadi itu Bastelinga nggih. Bastelinga Betul. itu kepanjangan dari Bank Sampah Teknik Lingkungan. Oh, Nah, untuk sistemnya sendiri itu kami tuh biasanya di minggu pertama itu kita melakukan pemilahan atau pengepulan juga, pengepulan sekalian pemilahan. Nah, kemudian nanti di minggu selanjutnya kita melakukan pemilahan kedua kali. Terus kemudian nah di minggu selanjutnya kita itu langsung menghubungi pengepul untuk dijualkan sampahnya itu, Pak. oh. Terus kemudian sampai dengan hari ini itu berapa istilahnya kalau di Aset perusahaan? ya. Iya betul-betul bicara aset. Sampai berapa? Sampai dengan kita nggak nanyakan nanti mau dipakai apa. Paling tidak ada catatannya. Itu yang paling penting itu ya. Itu kalau di perusahaan namanya stock of name. Oke kita stock of name dulu. Gimana Mbak Anissa? Gimana? Kita kan dari periode saya itu kan belum melakukan ini Pak, penjualan Pak. Nah, Hmm. terakhir kali itu kita penjualan itu dapat 260 ya kisaran segitu. Itu dibuat untuk konsumsi untuk mahasiswa gitu Pak. Oh, peruntukannya untuk itu ya, dikembalikan lagi ke mahasiswa ya. Tapi secara praktis Anda paham ya, jadi artinya memanajemen sampah. Berarti perlu nanti kalau nanti di dalam skala besar, oh biaya operasional begini, nanti untuk kebutuhan konsumsi untuk ini dan kemudian akhirnya bisa mendapatkan apa ini ya, keuntungan bersih gitu ya. Nah, setelah dipotong pajak, jangan sampai pajak masuk ya. Jangan cerita panjang-panjang nanti dinas pajak masuk ini masalahnya ya. Oke. 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 Berarti paling tidak ada poin di sana ya Mbak Anissa ya. Gimana? Ya diceritakan. Eh, Bagaimana sih sebenarnya mengaturnya itu gimana? Kan karena saya bingung ya, karena adik-adik itu juga sibuk kuliah. Terus oleh arek-arek di kongkon nang mburi milah sampah itu ya. Kok nggak intelek banget sih nah. Ini gimana Mbak Anissa ini? Kamu luar biasa loh mempengaruhi orang ini. Gimana ya? Gimana? Sebenarnya dari saya sendiri ya Pak. Sebenarnya dari kendala itu mungkin di mahasiswanya Pak.
Biasanya sudah saya infokan biasanya. Kita biasanya pasti sebelum membuat atau melakukan kegiatan pasti ada peng-sharean flyer bank sampah. Player, Itu oke. dilakukan saat Hamin seminggu sebelum kegiatan, Pak. Oh, Itu juga biasanya saya konsulkan ke BIT gitu. oke, keren. Mas, terima kasih ya Mbak Anissa ya. Karena ini Bapak Ibu masyarakat perlu tahu ya bahwa tata kelola. Oke, silakan duduk Mbak Anissa. Sekarang saya ingin tahu juga teman-teman yang lain. Selain dijadikan uang, apakah ada produk-produk lain dari teknik lingkungan ini yang betul-betul secara apa ya memanfaatkan entah itu limbah atau mengambil bahan baku yang bersifat natural betul alami dari sekitaran kampus. Kira-kira ada yang bisa menjawab sudah punya produk apa gitu. Oke, selamat. Bawa apa ini? Oke. Wah, ini kamu Bu Risma banget ya. Saya itu kalau lihat teman-teman bawa begini nih, wah ini. tempat ini tempat tisu, ini dari saset, Pak. Oh, ini dari saset kopi. plastik. Iya. Iya, saset Melihat kopi. kamu, saya jadi ingat Bu Risma. Mesti programming ini ya. Kemudian saset itu tidak bernilai jual, tidak laku. Iya. Tidak semua pelapak mau nerima saset. Sehingga Oh, ini berarti saset kopi yang Yes, dan betul. itu jumlahnya ribuan ya, Bu? karena ribuan Wah, warkop. Iya, Ya, nah ini kemudian keren banget ya, kemudian teman-teman ya. sisa-sisa plastik yang memang tidak laku ini kita potong kecil-kecil yang namanya ecobrick. Pemanfaatannya ini berat sekali, Bu. Iya. Dan keras ini. Iya, ini ada Ini seperti aturannya. batang kayu ini ya. Iya, ini Oh, ada dipakai apa, Bu? aturannya. Jadi kalau ini 1,5 liter, maka ini harus beratnya berapa? Ini ada aturannya secara internasional. Begitu Nah, ya, Bu ya. kalau Berarti bisa menerima beban ini. Iya, nah ini kalau nanti dipasang berjajar-jajar gini, bisa kayak semacam untuk penyangga, untuk nanti kita misalnya taruh kayu di sini bisa jadi meja. Oh, fungsinya itu ya. Wah, luar biasa punya ide kreatifnya. Ini teman-teman ini berat sekali ya dan ini apa keras ya? Padat. Mungkin ya padat bisa menggantikan kalau sama pipa Penyangga. hampir sama ini ya. Penyangga. Iya, lebih keras ini ya. Wah, luar biasa. Terus ada lagi, Pak? Yang Sama ya, ini sama ya, cuma ya dalam cuma versi yang ukurannya, kecil. jadi ukurannya J mau ukuran besar mau Ini yang ukuran kemarin kecil, J. dipromosikan menjadi meja dan tempat duduk itu ya. J, betul. Oke, Terus keren. produknya yang lain, Mbak, Produk yang lain? yang dari yang dijual yang dari Yang ekoenzim dijual ada yang mengambil contoh? J yang Oke, dari oke. Wah, dibawa ke sini nggak apa-apa ini ya. Kita perlihatkan. Nah, keren-keren ya. Nah ini mahasiswa, ini Pak Tiono kalau lihat ini pasti seweneng ini. Mahasiswa berdampak ini pasti menghasilkan produk ini ya. Nah ini Pak PPLP kalau lihat pasti Sabun seweneng. padat. Wah ini sabun padat teman-teman ya. sabun padat Dan ini dari wangi ya. ekoenzim. Ini biasanya dipakai untuk cuci tangan atau apa? Cuci tangan dan Keren. bisa muka juga sabun Bahan muka. dasarnya apa Bu kalau dari ekoenzim ini? Ini sama seperti produk sabun biasa, hanya basanya yang biasanya dilarutkan dengan air, ini kita larutkan dengan ekoenzim. Basanya kan berupa padatan. Iya. Nah, kita larutkan sehingga pH-nya, karena ekoenzim itu pH-nya cenderung asam, Iya. maka pH-nya bisa sesuai dengan kulit kita. Oh. Kalau basahnya dilarutkan dengan air, maka pH-nya jadi tinggi. Makanya seringkali kita kalau beli sabun, mohon maaf yang murah itu kan jadi kasar kan, tangan Iya, kita, tangan kita. Nah. kering kasar karena pH-nya tinggi. betul, Lah ini pH-nya mendekati pH kulit kita, jadi lembut di tangan. Wih, ini berarti punya laboratorium semacam semirip laboratorium kimia gitu untuk mendeteksi itu, Bu. Ini sederhana saja. Oh. Pakai indikator universal. Jadi memang ini sebetulnya praktikum mata kuliah kimia lingkungan. Oh, kimia lingkungan Ya, ya. reaksi saponifikasi, penyabunan. Jadi nanti kita bedakan kalau yang basahnya dilarutkan dengan air, kita cek pH-nya. Kalau basahnya dilarutkan dengan ekoenzim, kita cek pH-nya. Bagaimana perbedaannya. Wis, masyarakat perlu tahu ya. Ternyata kalau Nanti Pak Yitno boleh nyoba, Oke. biar awet muda. Bapak Ibu yang kira-kira pengen nanti punya menantu yang berdaya gitu ya. Tidak beli sabun, harusnya bisa cari mantu anak adi buana ini Bu. Nggih. Amin. Hemat ini sudah, poinnya hemat banget bisa bikin sabun sendiri. Oke, yang lainnya lagi apa, Mbak? Ah, ini ya, ini yang Hand ini sanitizer. hand sanitizer ya.
Wah ini luar biasa ini. Hand sanitizer-nya memang ada tambahan ekoenzim sehingga mengurangi penggunaan alkohol. Oh begitu Bu. Iya. Pertama hemat, yang kedua juga itu di tangan jadi lembut. Seringkali kan ada orang yang tidak tahan dengan alkohol. Iya karena alkohol ya, Ya, jadinya tidak tahan. kayak semacam retak-retak dan perih. Iya Bu Betul. ya. Nah ini dengan ekoenzim jadi lebih lembut. Jadi nanti kalau salim sama mertua gitu tangannya halus. Oke, iya, iya. Wah ini sebenarnya sudah seperti produk yang dijual di Insya ini ya Bu ya, Allah. Nah, kita sedang proses. sudah standar kelayakannya sudah mulai dari bentuk ininya, Label, labelingnya, kemasannya ini. Wah ini tinggal kemasan kotaknya lagi yang luar ya. Dan tidak telanjang begini ya, kayak semacam Gitu. boxnya. Nah ini bisa kerjasama dengan teknik industri untuk Nah, desain. siap teman-teman mohon didengarkan ini ya. Ya, Tapi ini untuk benar-benar desain. sudah betul-betul seperti produk pasaran ya. Dan sudah keren ini. Tinggal apa Bu kan nanti dipasarkan? Ya. Apa yang kekurangan dari ini? Nanti BP POM-nya. Oh, BP kita. POM-nya ya. Iya, Oh. BP POM-nya. Dan sudah pernah diceritakan ke pimpinan untuk pengerjaan BP POM-nya ini? Sedang Proses ya, Ji. mudah-mudahan nanti Sedang dibantu oleh pimpinan ya. Ji, Karena untuk ini sudah pengajuan. betul-betul layak jual betul ya. Layak diedarkan secara massal ya. Amin, Betul ini amin, keren banget. amin. Yang satunya lagi? Sabun cair. Oh, ini masih sabun ya? cair. Ya, Seputaran sabun ya. sabun cair ini biasanya kalau industri-industri itu menggunakan deterjen yang tidak biodegradable. Tidak bisa diuraikan. Begitu deterjen itu masuk ke air, maka tidak bisa diuraikan oleh mikroba. Oh. Sekarang kita pakainya metil etil sulfonat sehingga begitu nanti kita habis nyuci masuk ke saluran air maka dia bisa dimakan mikroba. Oh. Biodegradable. Memang agak mahal dari deterjen yang Biasa. pasaran yang biasa tapi kita ngambilnya untuk bidang lingkungannya. Yang semacam itu. Wis teman-teman jangan sekedar muruh tok ya lek nganu sabun. Loh, ini malah nggak begitu murah. Oh, ini malah begitu muruh ya, Bu. Dan yang harus diubah mindsetnya, yang menyebabkan bersih itu bukan murunya, Oh. deterjennya. Tapi Bukan kita kan sudah busanya ya, Bu, terlanjur. ya. Terus kok lek muruh itu muruh itu mesti bersih. Itu yang harus diubah mindsetnya. Oke, Harus diubah keren mindset. banget ya. Ilmunya luar biasa nih teman-teman ya. Oke. Ada yang mau cerita lagi? Saya belum cerita dari ayah ini. Ya, mana ya? Ke depan ya, sini. Ya, kamu kan paling showering ini mahasiswa kami yang sering muncul sini. iya nggak apa-apa Nah, itu sudah nah, delay banget ya. Kamu kan sering ya yang diminta kampus untuk mendampingi promosi ke masyarakat, kemudian mungkin sudah diterjunkan ke lapangan. Kira-kira antusias mereka gitu ya, mungkin kamu paham betul ya mereka sebenarnya seperti apa sih keinginannya masyarakat itu terhadap program studi teknik lingkungan harus bisa apa gitu kan? Gimana kira-kira ya? Kamu cerita aja enggak apa-apa. Gimana? Ya harus bisa mengolah sampah kayak biasanya kan di masyarakat kan kurang peduli tentang sampah. Jadi memandang teknik lingkungan itu harus bisa mengolah sampah. Terus kemudian ada mata kuliah apa yang menurut kamu seneng banget ya? Kira-kira yang menjadikan karena mahasiswa kalau tidak apa istilahnya tidak bisa simulasi ya. Aku kudune ahli iki dan nanti saya bisa bekerja di sana. Itu harus dimulai, tidak hanya sekedar semester akhir baru mikir itu enggak. Harusnya mahasiswa sudah mikir, aku kudu menguasai bidang ini karena akan dipakai untuk kerja ini. Kamu sudah berpikir kayak gitu enggak? Passionnya di bidang apa di ya? antara limbah jenis Iya. limbah itu passionnya Apa? apa? Harus Limbah ini. cairnya atau udara? Limbah cair ya Pak. Limbah cair di bidang itu ya nanti. Dan kira-kira sasarannya kepingin bekerja di mana? Kalau bikin usaha sendiri apa kira-kira? Kalau bikin usaha sendiri sih itu Pak mungkin dari produk ekoenzim tadi. Untuk produk ekoenzim itu bisa diproduksi ya Bu ya? Ya iya. Oh. Kita buat sendiri memang dan sebetulnya secara aturannya internasional yang dari penemunya itu tidak boleh diperjualbelikan. Kalau kita buat sendiri kan kita tahu komposisinya secara pasti. Iya. Oke. Yuk karena pengen bekerja di perusahaan mana yuk? Tuh ngomong saja, barangkali nanti didengarkan. Unilever? Pertamina. Di Pertamina. Oh di Pertamina. Oh iya, mudah-mudahan Pertamina paham ya. Amin, amin.
harus ya. Adik saya itu yang dari SKM ternyata dia harus mengambil lagi K3. Ternyata dia sekarang menangani bidang lingkungan. Berarti artinya perusahaan sangat membutuhkan orang-orang teknik lingkungan. Amin. Ya kayak gitu ya. Oke, Kita kan mudah-mudahan ya. ada nanti K3-nya ya, kompetensinya ya, Bu kompetensi ya. K3. Oke. Gitu Banyak ya. perusahaan yang membutuhkan itu dari basicnya teknik lingkungan ditambah lagi K3-nya langsung bisa bekerja. Amin. Sampai akhirnya punya pacar dimasukkan di perusahaan itu ya Wah. karena ternyata teman-teman teknik lingkungan berpeluang berpotensi untuk masuk ke perusahaan-perusahaan Amin. besar. Ji, Oke ya. ji. Didoakan ya Yu ya. Semangat. Oke ya. Oke, terima kasih Mbak Ayu. Mbak Aya, gitu saya Aya. bilangnya Ayu gitu ya. Oke, silakan kembali. Bu, melihat potensi adik-adik mahasiswa yang sangat ini semakin kesini kayaknya sinyalnya semakin delay ini panjang banget. Apa yang kita saksikan belum tampil di layar. Nah, Ji. melihat potensi adik-adik ini, kira-kira ada mengerucut tidak ke kurikulum yang lebih sense, kemudian menjadikan mereka apa yang diharapkan orang tua dan yang diharapkan adik-adik serta kebutuhan pasar bisa match begitu. Ji, karena memang kita kurikulumnya itu kita punya kurikulum inti dan itu disesuaikan dengan aturan secara nasional. Oh, Itu satu. aturan ya Bu ya kan? Ya, Iya, ya. saya baru tahu bukan baru tahu ya, artinya kalau teknik lingkungan selalu barometernya adalah aturan-aturan ya. Iya, Iya, iya. iya, betul. Kemudian ada muatan intinya, kemudian ada muatan lokalnya. Nah, kita Siap. main di muatan lokalnya. Oh, Main di begitu. muatan lokalnya, kita sesuaikan dengan kondisi lapangan dan seringkali saya selalu menanyakan karena mahasiswa kita dari mana-mana. Ada Mbak Afra. Mbak Afra Iya, dari Mbak Afra mana yang Mbak mana? Afra? Dari Ibu NTT. Oh, dari Dari NTT. NTT. Yang mana coba berdiri aja dari NTT. Afra, wis kita Indonesia Afra banget ya. Dela Setia. Afra Dela Setia ya, dari NTT ya. Sekarang semester? Semester 6, Pak. Wah, udah keren ini mulai proposal ya. Atau sudah KP ya Bu ya? Magang. KP waktunya 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 ujian ya? KP. Ini saya minta nanti buat proposal yang riset Nugraha itu yang jadi limbah teknik lingkungan yang bisa diolah untuk jadi pangan. KP-nya di mana? Di objek ininya. KP-nya di mana kemarin? Hanarida. PT Hanarida yang untuk pengolahan air punyanya PMA. Oh iya. Di Karena Sidoarjo Bu? di Atau di mana? Sidoarjo, di dekat Sungai Pelayaran, Pak. Oh wes. Karena keren. alumni kita ada yang di sana. Weh, alumni dari lagi kerja nih. di sana. Ya, Makanya kita betul ya? ya alhamdulillah bisa. Ada kakak kelas saya yang bilang kuliah gak perlu penting, sing penting pinter golek koneksi. Itu ternyata penting juga ini ya. Ternyata karena relasi kita harus ya memang kita nggak boleh sombong dan nggak boleh males. Males itu gini loh. Males menghubungi alumni, tidak tanya-tanya alumni juga ikut males. Lapo arek saya nggak butuh aku padahal alumni itu kalau ditanya teman-teman pasti mereka sungkan. Isok kamu disangoni ya. Betul. Jangan lupa itu ya. Alumni itu ternyata kalau dihubungi pasti akan lebih peduli. Nah, Mbak Afra itu kadang kita diskusi hal-hal yang ditemui di sana yang berkaitan dengan lingkungan. Kita coba solusinya bagaimana sih? Karena kadang ada hal-hal yang ditemui di sana yang kita kan tidak tahu. Ya, yang ada di sana. Ini Mbak Afra kemarin kita diskusi masalah apa ya Mbak Afra? Yang masalah tanaman yang kadang sering mati di sana, tiba-tiba mati sudah setengah pertumbuhan tiba-tiba mati. Nah, di tanahnya itu ada apa sih? Oh gitu Ibu. Bisa harusnya kan tumbuh tinggi tapi itu malah mati ya. Teman-teman sampai menguasai itu ya. Ya, kita diskusi yang hal-hal semacam itu. Oke, dari NTT ya. Mas luar biasa nanti membangun jangan gak pulang. Biar alumni saya juga ada yang di sana ya, nanti terus ngirim lagi ya. Ya, jangan di Surabaya, sudah penuh ini Surabaya. Harus jadi kadis lingkungan hidup Iya, ya di sana ya. Oke ya, harus pulang ya. Oke, terima kasih ya. Ada lagi? Mbak Silvi. Halo Mbak Silvi. Iya, ini. Nah, Silvi ini saya itu tak pikir kamu itu arek olahraga atlet voli loh Silvi. Ternyata kamu teknik Atlet lingkungan. lingkungan, Ya. Oke, kalau Mbak Silvi dari mana? Kalimantan Barat ya. Untuk kotanya mana kotanya? Saya di Kota Ngabang ya, Pak. Kota Abangan. Oh, luar biasa. Sekarang semester Semester
Semester 6 juga ya Bu ya. Nah, mata kuliah apa yang paling disenangi oleh Silvi? In English, Silvi. Silvi pinter. Iya, Sa? Silvi pinter bahasa Inggris. Oke, Ayo in ceritakan. English. Ah. Mata kuliah yang disukai. Ayo in English. So, Banyak sih, banyak. oke ceritakan. Suka semua. Suka semua. Akhirnya Oke, suka. ceritakan kamu dalam bahasa Inggris kira-kira kuliah di Adibuana itu apa? Oke. Cerita aja, Pak, dalam bahasa Inggris. Yang kira-kira saya juga tidak mengerti apa yang kamu sampaikan. Oke. Apa, Silvi? Oke ya. Kamu kemarin nggak ikut seleksi mahasiswa berprestasi? Wah, harusnya ikut dong, karena penilaian pertama adalah kemampuan berbahasa internasional ya. Tapi sekarang sudah telat ya kalau semester 6 ya. Iya. Ngader ya Silvi ya, ngader lagi adik mahasiswa. Ya? Kader. Oke. Dan Kamu Mbak Silvi masih tinggal di asrama mahasiswa ya? Sudah sudah. enggak? Oh, oke. Ya, kita kan punya asrama mahasiswa Pak Yitno. Oke. Untuk teman-teman iya. yang dari luar pulau. Oke, siap. Salah satunya seperti Silvi ini berarti sudah pernah merasakan fasilitas sebagai anggota asrama ya. Wah, kamu nanti tiba-tiba jadi polwan ini nanti ya lulusnya. Kayak mahasiswa kita alumni ya, ternyata akhirnya jadi polisi. Mas Adib ya, Mas Adib Oke, Wirahman Adib itu Wirahman, itu PWK. mahasiswa kesayangannya Buit itu ya, Mahasiswa PWK. PWK, Ya, kesayangannya oke, Buit. oke. Sekarang di Polres mana ya Bu ya? Blora. Belora. Oke, Mbak Silvi terima kasih ya. Ada lagi? Ada yang belum tadi tampil sudah semuanya ya? Sudah Oke. Buit, Ji. saya beri kesempatan sekitar 5 menit ke depan untuk menceritakan teknik lingkungan, konsentrasinya apa dan harapannya masyarakat tahu bahwa teknik lingkungan Adibuana itu memang menciptakan generasi yang betul-betul siap kerja. Siap kerja itu tidak harus berada di instansi pemerintahan, tetapi mereka berdaya itu tadi dari rumah itu sudah menghasilkan uang. Dan rata-rata memang perempuan ya peminatnya, jadi memang tidak wajib untuk bekerja kalau perempuan. Tapi kalau laki-laki dibantu oleh perempuan yang bekerja itu sudah luar biasa. Oke Bu, monggo ada waktu 5 menit untuk berpromosi ke masyarakat. Oke. Terima kasih Pak Yitno. Kalau di Surabaya itu banyak perguruan tinggi yang jurusannya teknik lingkungan. Ada teknik lingkungan, banyak. Termasuk PTN-PTN yang besar. Ya. Tetapi kita memang menampung mahasiswa yang mungkin berbeda dengan PTN-PTN Gajah. Oh, Iya, siap. yang menampung dengan berbagai kondisi. Sehingga dengan kondisi yang ada ini kita upayakan. Tim dosen, kurikulum, sarana prasarana, itu kita upayakan agar mereka itu nanti bisa benar-benar berdiri sendiri. Iya. Mandiri. Siap. Ya, seperti yang disampaikan Pak Yitno tadi, tidak hanya bekerja di suatu instansi. Mereka bisa punya penghasilan sendiri. Itu cita-cita saya, Pak. Karena saya ibu bekerja. Iya, betul-betul. Ya, ibu bekerja waktu anak-anak masih kecil, ya, waktu anak-anak masih kecil. Nah, saya selalu ingin ya bisa punya uang, biar tidak tergantung sama suami. Betul. Tetapi juga tetap bisa di rumah ngawasi, ngurusi anak-anak. Siap. Itu ya, sehingga teknik lingkungan ini kita upayakan ada mata-mata kuliah yang core, yang inti, yang Iya. nanti suatu saat kita bekerja di instansi yang membutuhkan keterampilan kita, Nggih. yang bidang perencanaan, bidang limbah, tetapi kita juga punya muatan lokal yang kita tetap bisa bekerja dari rumah. Itu yang mungkin membedakan dengan teknik lingkungan di perguruan tinggi yang lain. Oke. Saya menyentuhnya dengan itu, kami semua membekali itu. Sehingga ada mata kuliah manajemen, mata kuliah kewirausahaan, ekonomi, lingkungan. Siap. Karena memang kita kan bersaing. Betul. Kita kan bersaing. Jadi Ya. kita harus punya yang beda. Ya, ciri khas kita tersendiri, dan itu
menurut kami kalau anak-anak sudah masuk di Adibuana maka kita akan ngopeni dengan sungguh-sungguh. Siap. Ya, karena ini titipan orang tua. Nggih, betul. Nah, titipan orang tua ini amanah, maka kita openi dengan sungguh-sungguh. Iya. Mungkin kalau perguruan tinggi lain, bimbingan sekedar bimbingan. Iya. Tapi kalau untuk kita, saya selalu ngecek, kenapa minggu ini belum bimbingan? Iya, iya. Betul. Apakah sudah ambil data, kesulitannya di mana? Betul. Itu yang insya Allah membedakan prodi-prodi di fakultas kita dengan perguruan tinggi yang lain-lain. Karena anak saya di PTN, Pak. Oke, siap. Di PTN kadang gini, dosen di WA 3 hari baru jawab. Kalau kita loh, anak-anak itu sudah terbiasa. Iya, betul, Kadang betul. jam Iya. 9 malam, Iya. Bu, butuh ini. Iya. Dan saya memang kadang Itu yang membedakan untuk kita ya. besok. Jadi personal counselingnya di kampus-kampus swasta itu lebih mendalam Yes. memang ya. Betul Yes. Ibu. Nggih. Dan jangan khawatir dari segi kualitas, insya Allah kita lo alumni juga Iya, dari betul. perguruan tinggi besar negeri. dari Betul, luar betul. negeri. Iya, betul. Insya Allah dari segi kemampuan Nggih. juga. Oke, siap. Oke, Buit, kalau Buit tadi sudah berpromosi dalam versinya Buit, nanti ada 5 menit lagi sebagai penutup closing dari Buit. Mau mendeklarasikan apa, mengajak apa, Bastelingga harus jalan, Bank Sampah di Unipa harus jalan nanti di closingnya ya. Sekarang waktu saya untuk promosi secara umum. Karena ini program pesanan ini ya. Ini bukan maunya Pak Yitno membuat program ini ya. Ini program pesanan dari Fakultas Teknik dan Sains ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kami harus launching ini. Terutama hari ini teman-teman. Hari ini adalah hari sosial media. Jadi kita tidak boleh tidak peka terhadap sosial media. Kesempatan Bapak Ibu sekalian bahwa Fakultas Teknik dan Sains itu punya 6 keunggulan itu ya. Wah, punya program studi yang luar biasa. Ada teknik industri, kemudian ada teknik elektro. Ini satu rumpun ya. Teknik industri dan teknik elektro dulu rumpunnya teknologi industri ya Bu ya. Yes. Dikumpulkan jadi satu, teknik industri, teknik elektro. Kemudian ada teknik lingkungan dan perencanaan wilayah kota dan yang kota, dulu PB. basicnya pernah menjadi Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. Perencanaan. Keren ini jadi FTSP. berarti artinya kampus-kampus kami itu sangat peka sekali terhadap situasi ya. Perubahan terbarunya, dinamikanya mengikuti perkembangan. Jadi masyarakat tidak boleh tidak tahu kampus kami bahwa selalu mengikuti perkembangan. Terus ditambah lagi program studi 2 lagi, yaitu biologi dan statistika. Itu Bapak Ibu. ilmu-ilmu dasar yang mendukung Mendukung kami, program-program dan studi itu teknik. salah satu basic science ya Bu ya, Iya, dan itu harus dikuasai Bapak Ibu sekalian. Kalau saya kemarin itu di ekonomi mengikuti seminar pahami AI gitu ya, Penggunaan AI. kita semakin nelongso karena apa? Mahasiswa sekarang sudah menggunakan AI semuanya untuk jawabannya, tetapi ada beberapa yang tidak bisa tergantikan oleh AI, yaitu basic science, kemampuan melakukan analisis dan state of art-nya ya, state of the art-nya untuk mengelola pikiran itu yang tidak bisa digantikan oleh AI. Jadi teman-teman kalau sudah masuk ke teknik pasti mampu menganalisis, melakukan merencanakan yang baik gitu ya. Mensintesis dan mensimulasikan. Nah, itu kemampuan orang-orang yang memang bisa kuliah di teknik ya Bapak Ibu. Jadi label kami memang sarjana teknik ya. Sarjana teknik, kemudian ada biologi, ada SPWK gitu ya. Yang memang basic science-nya luar biasa, dan kami yakin ketika adik-adik kami atau mahasiswa kami yang kuliah di sini nanti bisa bekerja secara maksimal. Okay. Amin. Ini masih gelombang darurat Bapak Ibu sekalian, yang memang jalur mandiri ya, jalur mandiri. Bapak Ibu jangan takut, kami akan memberikan konsultasi lebih mendalam. Jadi apabila nanti Bapak Ibu yang putra-putrinya tidak bisa terserap di berbagai perguruan tinggi yang tadi kemarin mungkin SBNPT, kemudian ada ujian, terus sekarang jalur mandiri kok tidak bisa lagi masuk ke jalur mandiri dan sebagainya, kami siap menerima. Dan saya menyediakan voucher untuk kembali ke gelombang 1. Nah, ini cukup Pak Yitna yang bawa ya. Ini salah satu promosi. Jadi nanti saya punya voucher yang sebenarnya sekarang adalah gelombang ketiga.
gelombang kedua nggih. Besok setelah tanggal 30 masuk gelombang ketiga. Dan itu Iya. mahal memang kalau di gelombang ketiga kan wis entek-entekan Bu ya. Iya, Tapi iya, saya iya. punya voucher untuk Bapak Ibu kembali ke gelombang satu. Nah, nanti hubungi kami ya bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan fasilitas Memanfaatkan kesempatan. memanfaatkan bisa masuk lagi ke gelombang satu, saya punya voucher dan itu terbatas Bapak Ibu. Jadi ya segera menghubungi kalau memang ada peminatan. Mau soalnya diumbar nggak terbatas, ya terbatas Bapak Ibu. Jadi Adi Wibawana bukan tidak ada batasan ya. Kami juga menerima artinya kampus kami juga menjadi rebutan ya, rebutan Iya. bukan tidak ada batasan. Artinya peminatan masyarakat terutama teman-teman yang dari luar Jawa ini peminatannya Ya. sudah banyak yang tanya-tanya kemarin, Pak ada beasiswa KIP enggak? Iya. Adik saya masih ada di kampung Pak Dan pengen sudah kuliah. di-launching ya, Nah, sudah yang di-launching. beasiswa. Nah, oke. Ya. Teman-teman bisa memanfaatkan informasi itu kepada kami ya. Datang ke Fakultas Teknik dan Sains atau mungkin menghubungi beberapa website kami sehingga informasi tentang perkuliahan bisa tetap berjalan. Artinya kami itu menerima mahasiswa baru untuk semester yang akan datang di semester gasal itu praktisnya nanti di bulan 9. Ya. Jadi ada rentang waktu yang sangat panjang, tetapi Bapak Ibu jangan terlena juga gitu ya. Jangan terlena, anak dibiarkan Tahu-tahu kelewat. kelewat terombang-ambing. Eman Bapak Ibu ya, jadi bisa dimanfaatkan. Nah, ada juga program yang RPL Bapak Ibu. Nah, ini saya baru tahu ya beberapa perusahaan besar itu mengisyaratkan bahwa untuk bisa diterima sebagai pegawai tetap salah satunya harus sudah bergelar S1. S1 atau D4. S1 atau D4 ya. Salah Iya. satunya adalah yang baru menerima manfaat gitu ya. Jadi beberapa gejolak itu juga menguntungkan bagi kami. Iya. Salah satunya adalah PT Spindo yang kami dapat RPL itu, yang mereka memaksakan diri harus kuliah kalau tidak mereka tidak bisa menjadi pegawai tetap. Nah, dinamika pekerjaan, dinamika kondisi bangsa kita, perekonomian seperti ini Bapak Ibu sekalian, memang tidak ada jaminan setelah kuliah itu menjadi kaya ya. Tapi ada yang bilang kalau ada saringan awal pasti akan dicari orang yang sudah bergelar S1 dan itu Yes. terbukti Bapak Ibu sekalian. Jadi kuliah itu benar-benar penting ya karena mengisyaratkan itu untuk bisa Bapak Ibu terserap di tempat kerja yang bagus. Mungkin itu promosi dari saya. Kemudian saya menghimbau kepada narasumber untuk memberikan closing statement, ajaan apa, apakah bank sampahnya harus jalan, mengajak masyarakat berpola, terutama masyarakat kampus Civitas Akademika, berpola kehidupan yang seperti apa. Kepada Buyut kami persilakan. Terima kasih. Yang terpenting sekarang, yang terpenting sekarang ini adalah di antara kesibukan kita, di antara ambisi-ambisi kita, urusan kita, harus ada sekian persen yang bisa kita berikan ke lingkungan, ya. Dan kita tidak usah bicara agama lah, tetapi paling tidak apa yang bisa kita berikan. Mosok dadi wong gak ono gunane. Paling gak ada berapa persen itu ada manfaatnya gitu loh. Ini closing statement yang sangat ngeri nih. Iya. Iya ya, Gak masuk ada gak ono gunane gak kita. ono gunane malah merugikan. Nah, betul. Ya, paling gak ada apa sih yang bisa kita sumbangkan untuk lingkungan. Tidak usah jauh-jauh lingkungan. Untuk diri sendiri, nanti anak cucu kita, ya anak cucu kita bebas dari mikroplastik. Ya. Kemudian untuk lingkungan yang dekat saja di tingkat RT kita, ada kegiatan lingkungan, ada bank sampah, ya ayo kita ikut bahasa Perancisnya nyengkuyung, nyengkuyung ikut serta untuk kayak semacam itu yang berkaitan dengan lingkungan dan yang sudah dihimbau dan harus jadi trendsetter kita. Oh siap, betul. Jangan pakai plastik sekali pakai, ya kita kurangi. Kadang saya kadang sudah bawa tumbler, tapi kemudian habis, akhirnya ya beli botol plastik kita isi ulang. Ya bagaimana lagi, kita tidak bisa mengurangi hal yang semacam itu, tetapi ya paling enggak kita bawa tempat makan sehingga sampah bingung ini loh berkurang. Betul, saya baru tahu sampah Iya, bingung. sampah bingung ini berkurang karena kita ada wadahnya bawa dari rumah. Nah, sekalian berkaitan dengan Hari Lingkungan,
kita mau mendeklarasikan itu. Apa itu Bu? Semacam apa? Nah, kita mendeklarasikan pengurangan botol plastik sekali pakai diganti dengan tumbler. Oh. Nah, di awal ini kita berikan untuk host kita yang luar Oh, biasa. Oke. Untuk host yang luar biasa. Teman-teman ini kontrak politik ya ini. Berarti tidak boleh saya nanti Pak Yitno ke kampus dengan membawa Botol plastik. apalagi terus pakai yang sedotan ini. Berarti saya sudah diberikan ini. Ini keren sekali closingnya dari Bu ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya Bu ya. Dan saya selalu patuh. Yang Ibu sampaikan itu selalu menyentuh tapi menakutkan gitu ya. Deklarasinya itu selalu begitu ini. Kalem tapi medeni. Masa awakmu gak bermanfaat belas Pak ya. Oke, terima kasih Bu. Oke, siap. Oke, dilanjutkan lagi Bu. Iya. Ya paling tidak bermanfaat untuk Ya, lingkungan. siap, oke. Bermanfaat untuk lingkungan. Jadi nanti ya kita kurangi Siap. botol sekali pakai. Ya kita buat wadah sehingga sampah bingung itu tidak akan bertambah jumlahnya. Ada kesadaran sederhana langkah-langkah kecil semacam itu dan minim sampah makanan. Banyak sekarang yang enggak dihabiskan, kenapa? Saya diet. Oh, Sehingga sampah makanan itu ya numpuk. numpuk. Sisanya lebih banyak daripada yang dipakai. Yes. Ya, terus polaris. Oke. Semacam itu. Terima kasih Bu, tepuk tangan semuanya. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini sebagai penghujung acara Bapak Ibu, kami sangat luar biasa dapat ilmunya. Saya sudah lama tidak pernah ikut kuliahnya Bu Wit. Ternyata ini isinya daging semuanya ya Bapak Ibu ya. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Wit hari ini berkaitan dengan bank sampah kampus, terus kemudian kita lagi di bulan Juni, ini adalah memang bulan-bulan yang fokus pada lingkungan, sehingga isu-isu lingkungan itu benar-benar kita manfaatkan untuk mengingatkan diri kita, supaya kita menjadi orang-orang yang bermanfaat. Kalau tidak bisa berbuat, minimal diam, dan diam itu tidak menghasilkan apa tadi? Tidak merugikan. Tidak merugikan, Oke. Lingkungan. Sehingga kapasitas persampahan kita semakin berkurang. Tentu itu yang ingin disampaikan oleh Bu dan kita hari ini. Saya selaku pembawa acara berterima kasih atas ilmunya. Mudah-mudahan kita akan berkelanjutan dengan tema-tema yang baru. Sekali lagi bahwa Adbuana dengan konsep berdampaknya ingin mengedukasi masyarakat secara luas. Kita lagi berbagi ilmu, kita tidak bisa membagikan ke masyarakat berupa dana dan sebagainya, tetapi sepucuk ilmu ini jika diberikan maka akan menjadi manfaat, dan tentunya bukan untuk hari ini, tentu untuk anak-anak kita yang akan datang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Bunda kami Bu Wit, kita salaman dulu dan mudah-mudahan nanti ada tema-tema lagi ya. Saya pengen karena ini sampah padat, besok kita akan sampah cair dan lain sebagainya. Yes. Terima kasih. Banyak ahlinya. Banyak ahlinya, oke. Terima kasih atas waktunya teman-teman, dan podcast ke-8 ini kami tutup dengan kalimat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.